Kamis, waktunya belajar IPS lagi. Selamat datang kembali di channel Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Oke, pada video sebelumnya kita telah membahas masa praaksara di Indonesia, yaitu masa praaksara berdasarkan arkeologi tentang zaman batu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai zaman logam. Sebelum itu kita akan kembali mengulas tentang masa praaksara. Apa itu masa praaksara? Ya, masa praaksara atau prasejarah ini merupakan suatu kurun waktu yang terpanjang dalam sejarah umat manusia, yaitu sejak hadirnya manusia di bumi hingga ditemukannya pengetahuan tentang tulisan atau aksara yang menandai era sejarah. Nah, dengan kata lain, masa praaksara itu adalah masa di mana belum ada tulisan, karena tulisan itu atau aksara itu belum ditemukan. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui itu adalah peninggalan dari zaman prasejarah atau praaksara. Peninggalan-peninggalan yang ditemukan untuk masa praaksara itu biasanya meliputi sisa tulang belulang ataupun benda-benda yang kita sebut sebagai artefak yang pernah dibuat dan dipakai atau dibuang oleh mereka. Jadi benda-benda alam seperti batu, tulang hewan atau ekofag, cangkang kerang atau arang bisa hasil dari pembakaran, juga dipelajari untuk mengetahui bentuk interaksi antar manusia purba dengan alam sekitarnya. Ya, pada video sebelumnya sudah kita bahas bahwa tentang periodisasi untuk berdasarkan arkeologinya untuk zaman batu itu terbagi atas 4 periode. Jadi jembatan kelincinya adalah Pameneme, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum, yaitu zaman batu tua, zaman batu madya atau tengah, zaman batu muda, dan yang terakhir adalah zaman batu besar. Masuk ke materi kali ini, yaitu mengenai zaman logam. Berbicara tentang zaman logam, nenek moyang Indonesia ini membuat benda dengan bahan dasar logam dipengaruhi oleh kebudayaan dari Vietnam, Dongson, dan Bajak. Sedangkan masyarakat pendukung kebudayaan logam ini yaitu Deutero Melayu, di mana meliputi wilayah Aceh, Padang, Jawa, Sunda, Bali, dan lain-lain. Zaman logam ini sendiri terbagi atas 3 zaman, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Pada saat ini, kehidupan masyarakatnya sudah mulai lebih kompleks. Selain itu, religi telah berkembang dengan pesat. Kemudian, masyarakatnya sudah mampu membuat peralatan dari logam dengan menggunakan 2 macam teknik, yaitu teknik Acireperju atau cetak lilin dan teknik bivalve atau cetak tulang. Yang terakhir, di sana atau pada zaman ini telah muncul profesi tukang atau yang memiliki keahlian khusus. Hasil peninggalan yang ditemukan untuk zaman perunggu ini berupa nekara, moko, kapak corong, arca perunggu, bejana perunggu, dan berupa perhiasan. Mengikuti zaman perunggu yaitu zaman tembaga, di mana Indonesia tidak memiliki zaman tembaga. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya peninggalan-peninggalan benda tembaga purba di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah zaman besi, di mana ini banyak menghasilkan benda berupa peralatan hidup dan senjata seperti tombak, mata panah, cangkul, sabit, dan mata baja. Namun diperkirakan peninggalan ini tidak cukup banyak ditemukan karena sifat benda ini yang mudah berkarat. Baiklah siswa hebat semua, demikianlah materi kita kali ini tentang zaman logam. Jika siswa hebat sekalian ada yang masih belum paham tentang materi ini, boleh tanyakan kepada Ibu lewat japri grup kita ya. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.